Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tepat hari ini ya teman-teman ya, ada pembaharuan di Beranda Pi Network ya guys ya. Kalian silahkan cek Beranda Pi Network kalian masing-masing. Nah oke guys, di sini pemberitahuannya adalah KYC update ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah memasuki Redmore-nya ya teman-teman ya. Ada keterangan seperti ini. Di KYC New Features and Improved Infrastructure. Oke guys ya. Di sini berbahasa Inggris semua ya teman-teman ya. Dan di sini banyak sekali ya yang dibahas ya teman-teman ya. Banyak sekali yang dibahas. Oke, coba kita lihat-lihat sebentar ya teman-teman. Ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris semua ya guys ya. Jadi kalau yang nggak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Inggris memang agak pusing ya guys ya. Dan ini tidak bisa diterjemahkan ya teman-teman ya. Oke ya. Kebetulan tadi saya sudah terjemahkan ya guys ya, dan sudah saya save di WA guys. Oke, coba kita langsung aja ya teman-teman ya. Apa sih informasinya dari pembaharuan di Beranda Pi Network ini guys? Mari kita lihat guys. Oke ya, di sini sudah saya terjemahkan ya ke bahasa Indonesia ya guys ya. Jadi di sini adalah fitur baru dan peningkatan infrastruktur. Di sini keterangannya sejak pembaruan terakhir di bulan Juli, Pi-Core Team telah membuat kemajuan signifikan dalam proses KYC. Nah, yang pertama meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini pembaharuan di bulan Juli kemarin guys. Kemudian yang kedua ya, di sini memperluas KYC ke lebih banyak pioner. Oke ya, poin yang kedua ya guys ya. Kemudian yang ketiga menganalisis dan bekerja tentang solusi untuk perintis sejati yang telah mengirimkan aplikasi mereka dan belum menerima hasil KYC. Nah ini guys, jadi yang belum terverifikasi guys, tapi sudah mengirimkan KYC-nya. Nah ini ada di sini ya teman-teman ya. Kemudian terutama pekerjaan yang dilakukan. Nah ini yang pertama ya, tidak dapat dialami oleh sebagian besar perintis. Pekerjaan KYC tidak hanya tentang penskalaan dan memungkinkan orang untuk lulus, tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan KYC secara keseluruhan tercapai. Untuk membiarkan perintis sejati di berbagai negara dan wilayah lulus KYC seakurat dan seaman mungkin. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini guys, kemajuan besar baru-baru ini bekerja pada dan menerapkan otomatisasi mesin yang lebih baik pada penyamaran dokumen ID. Kemudian algoritma yang ditingkatkan akan dapat meredukasi informasi pribadi pada dokumen ID orang dengan lebih baik dan mengurangi paparan terhadap validator kerumunan sambil tetap memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga meningkatkan jumlah pengguna yang lewat. Oke guys. Kemudian untuk ini ya teman-teman ya, kalian silahkan baca sendiri aja ya nanti ya guys ya. Kemudian di sini ada juga ya, membuat proses teknis untuk menganalisis corong KYC dan mengapa beberapa aplikasi macet di corong, dan merancang solusi untuk membuka pemblokiran aplikasi ini untuk mencapai finalitas. Kemudian memperbaiki masalah yang mencegah beberapa perintis yang sudah KYC melihat versi terbaru. Kemudian daftar periksa mainnet mereka. Kemudian perintis sekarang akan dikirim langsung ke daftar periksa setelah berhasil melewati KYC. Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi ini ya teman-teman, langkah-langkah yang ada seperti KYC tentatif di wilayah khusus. Oke, ini enggak terlalu ya teman-teman ya, enggak terlalu penting-penting amat yang atas ini. Kemudian di sini juga ada informasi tentang peningkatan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk KYC. Kami menerapkan peningkatan minggu ini yang akan meningkatkan persentase perintis yang dapat memulai KYC dengan tambahan 18% jaringan. Oke guys, jadi minggu-minggu ini ya teman-teman ya akan ada tambahan
KYC, tapi tidak dalam skala besar ya guys ya, tapi hanya sekitar 18%. Kemudian 13% dari jaringan akan secara otomatis memenuhi syarat untuk mengajukan KYC jika mereka memverifikasi akun PI mereka baik melalui nomor telepon atau Facebook. Nah, ini guys. Jadi ada poin penting juga di sini ya. Kalian harus memverifikasi nomor telepon atau Facebook. Nah, kalau nomor telepon sudah terverifikasi, kemudian Facebook tidak bisa diverifikasi, ya nggak apa-apa, nomor telepon aja ya guys ya. Jadi pastikan akun Anda sudah terverifikasi jika ingin mengajukan KYC. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau Facebook dan nomor telepon ini kalian belum terverifikasi salah satunya, jangan harap kalian bisa mengajukan KYC guys. Nah, jadi poin pentingnya ini ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya, ingin tahu tentang beberapa tujuan KYC tertentu ke depan, kami menyediakan daftar singkat tentang hal-hal yang sedang kami kerjakan untuk proses KYC dalam beberapa minggu mendatang agar pioner dalam berbagai skenario tahu apa yang harus diantisipasi. Ini guys, jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, open mainnet itu masih lama ya guys ya. Di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, saya sudah sempat membahas open mainnet belum akan terjadi ya teman-teman ya, karena KYC aja masih sedikit. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap open mainnet akan segera terjadi di bulan Desember ini guys. Kemudian di sini ada pelopor yang memulai tetapi tidak menyelesaikan proses KYC akan menerima pesan keterlibatan pasca penambangan di aplikasi utama untuk membantu dan mengingatkan mereka agar menyelesaikan aplikasi mereka. Kemudian di sini untuk pioner yang mengajukan banding mengubah nama ya di akun mereka dan terjebak dalam proses KYC karena banding nama mereka tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin, validator manusia akan dapat membantu mereka menyelesaikan banding dan membuka blokir mereka dalam proses KYC. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang kemarin mengajukan banding nama ya di KYC ya, di akun Pi Network kalian nanti akan dibantu juga oleh validator ya guys ya. Karena kadang banding nama ini tidak bisa diselesaikan dengan otomatisasi mesin ya guys ya. Kemudian di sini buka blokir 56% pioner yang aplikasinya macet. Nah, ini ya teman-teman ya, dalam proses KYC. Nah, ini kemarin kalau kalian KYC-nya tidak lolos guys atau belum lolos, nah ini nanti akan dibuka ya teman-teman ya. Kemudian semua kasus macet saat ini hanya sekitar 11% dari semua aplikasi KYC yang telah selesai. Nah, kemudian ada keterangannya ini tidak berlaku untuk pioner di wilayah di mana KYC tentatif. Kemudian nah ini guys, ini pokok yang paling penting ya teman-teman ya. Kami juga sedang mengerjakan fitur lain yang mungkin akan dirilis awal tahun 2023. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi jangan berharap kalian ke open mainnet akan segera tiba di bulan Desember, karena masih ada fitur yang akan dikerjakan di tahun 2023 ya guys ya. Ini yang pertama ya. Nah, ini guys, jadi fitur yang akan dikerjakan nanti di 2023 guys, aktifkan perintis yang ditolak yang saat ini tidak memenuhi syarat untuk pengiriman ulang untuk mengajukan banding atas hasil KYC mereka. Nah, ini guys, jadi fitur banding penolakan akan diaktifkan ya. Kemudian artinya setelah fitur ini diterapkan, pemohon KYC yang ditolak dapat mengirimkan formulir banding untuk memberikan informasi tambahan untuk kesempatan lain untuk pertimbangan ulang. Kemudian pemrosesan ID tulisan tangan ya, mengaktifkan di sini akan ada nanti ya guys ya, pemrosesan ID tulisan tangan, mengaktifkan proses KYC untuk menangani ID tulisan tangan ya. Saat ini jika dokumen ID negara Anda sebagian ditulis tangan. Nah, ini guys. Kemudian aplikasi Anda mungkin akan macet dalam peninjauan. Jadi fitur ini akan membantu memfasilitasi pelamar yang terkena masalah ini. Nah, ini ya guys ya. Kemudian di sini juga ada keterangannya, periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas.
KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Nah ini guys, ini sudah pernah saya bahas ya teman-teman ya. Sudah pernah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi fokus di mainnet tertutup ini adalah KYC dan pembangunan utilitas. Nah kalau dua ini belum selesai ya teman-teman ya, jangan harap open mainnet akan segera tiba. Itu hanya mimpi ya guys ya, hanya angin surga aja ya guys ya. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami, membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet. Nah ini ya guys ya. Nah ini jadi kalian jangan kecewa ya teman-teman ya, jangan kok kalian kecewa dengan informasi ini, karena memang seperti inilah adanya ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ya ada keterangan di KYC, kami mendengarkan komunitas dan kami berterima kasih atas kesabaran Anda karena tim inti melakukan semua yang kami bisa untuk meningkatkan KYC sesegera mungkin. Tapi tenang aja ya teman-teman ya, fitur KYC ini akan sesegera mungkin segera dibuka ya guys ya. Jadi mungkin kedepannya nanti banyak pioner yang akan menerima KYC ya guys ya. Kemudian sasaran jaringan Pi tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan komunitas Pi secara luas. Oke. Dan sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada validator. Oke ya guys ya. Kemudian pada pembangunan utilitas, tim inti juga bekerja untuk mendorong dan mendukung pengembangan aplikasi ekosistem melalui pengembang komunitas, hackathon yang sedang berlangsung, kemudian kemitraan bisnis dan diri kami sendiri. Lihat pemenang hackathon terbaru kami di sini. Saat jaringan keduanya terus berkembang, tim inti sangat bersemangat untuk berada di tahap perjalanan Pi ini. Karena kami melihat buah dari upaya kolektif kami mulai berkembang menjadi sesuatu yang menakjubkan. Oke guys. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kesimpulannya KYC akan segera diperbanyak ya guys ya. Mungkin ke depannya ya, entah minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan ya guys ya. Dan satu lagi guys, belum open mainnet. Nah ini ya teman-teman ya, jadi jangan berharap open mainnet akan datang guys. Nah ini ya teman-teman ya kabarnya ya, kabar baik ya sekaligus kabar buruk juga guys. Oke ini aja dulu ya guys ya informasinya. Tetap semangat untuk kalian ya, jangan patah semangat karena belum open mainnet. Oke sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.